Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawalia Fajarizka Nur Hidayat dengan NIM 202101558 akan memaparkan materi tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Sebelum saya menjelaskan materi lebih dalam, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang model pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan model? Model adalah contoh, acuan, atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum tidak hanya didasarkan pada kelebihan dan kebaikannya saja, tetapi juga ketercapaian kurikulum yang optimal serta disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang tepat. Lalu, model pengembangan kurikulum itu apa sih? Yaitu merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum tersebut adalah langkah atau proses sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model menurut Ralph Taylor. Ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Dalam penyusunan suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Artinya, pengalaman yang sudah dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Dan yang terakhir, menentukan evaluasi pembelajaran. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, yaitu model administratif. Terdapat ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, yaitu model grassroots. Model ini kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum ini dimulai dari bawah, diawali dari gagasan guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama, guru harus profesional. Kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana yang lainnya. Yang keempat, ada model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah, semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Keuntungan kurikulum ini lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Yang kelima, terdapat model Miller dan Seller, merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi. Langkah pertama adalah menguji dan mengklarifikasi orientasi. Menurut Miller dan Seller, ada 3 jenis orientasi kurikulum yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah identifikasi model mengajar. Model mengajar harus disesuaikan dengan tujuan umum ataupun tujuan khususnya. Struktur harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru harus memahami model yang disajikan, harus memiliki sumber yang esensial dalam pengembangan model.
Langkah yang terakhir adalah implementasi penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Yang keenam, ada model TABA. Model TABA ini merupakan modifikasi dari model Taylor, ditekankan terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut TABA, guru harus memiliki inovator dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pengembangan ini adalah yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen berdasar bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Yang ketujuh, model BUSEM. Menurut BUSEM, pada tahun 1931, proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Lalu ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan kita. Karena bentuk kurikulum ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, mata pelajaran yang terpisah-pisah bertujuan agar generasi mudah mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia. Dalam proses pembelajarannya, cenderung bentuk kurikulum ini kurang memperhatikan aktivitas siswa, karena yang dianggap penting adalah penyampaian informasi sebagai bahan pelajar yang dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini sudah lama digunakan dalam pendidikan kita. Korelasi kurikulum pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis. Kurikulum ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Yang terakhir ada kurikulum terpadu. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum terintegrasi atau kurikulum terpadu. Sehingga program pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Yang kedua ada social function, yaitu kurikulum yang didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Secara umum, ada 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia. Yang pertama, situasi-situasi mengenai perkembangan individu manusia. Yang kedua, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial. Dan yang ketiga, situasi-situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor-faktor ekonomi dan daya-daya lingkungan. Yang ketiga, experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Intinya, siswa berbuat dan melakukan kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak menghilangkan aspek akademik siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.